Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dengan kelompok 5, kami akan mengenai pengantar analisis real dengan subtema aplikasi sifat supremum. Di sini nama saya Ahmad Reza Poroji dengan teman saya Lugis Budiman, ada Ninda Rizky Nureda, dan juga Zalfa Talita dan Azkia Fairunisa. Ya, kita langsung ke topik pembahasan. Kami ambil referensi dari buku Bartel Robbins. Next. Yang pertama kita mengambil dasar-dasar teori, yaitu dari teori 2.1.9 dengan isinya, jika A elemen bilangan real, sedemikian sehingga A lebih besar sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Selanjutnya, kita mengambil dari teorema 2.3.1 yang isinya, jika himpunan tak kosong tidak sama dengan S, yang subset dari bilangan real. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada U elemen bilangan real sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan U untuk setiap X elemen bilangan real. Bilangan U tersebut dikatakan batas atas dari. Yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat V elemen bilangan real sehingga X lebih besar sama dengan V untuk setiap X elemen bilangan real. Nah, bilangan V tersebut dikatakan batas bawah dari S. Dan yang ketiga, himpunan S dikatakan terbatas jika S terbatas di bawah dan terbatas di atas. Selanjutnya, kami mengambil dasar-dasar teori dari definisi 2.3.2 yang isinya misalkan himpunan tak kosong tidak sama dengan S yang subset dari bilangan real. Yang pertama, jika S dibatasi di atas, maka suatu bilangan U dikatakan supremum dari S jika memenuhi kondisi U adalah batas atas S. V adalah batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Yang kedua, jika terbatas di bawah, maka suatu bilangan W dikatakan infimum dari S jika memenuhi kondisi W adalah batas bawah S, dan jika T adalah sembarang batas bawah S, maka T kurang dari sama dengan. Selanjutnya kita mengambil dasar-dasar teori dari lemma 2.3.4, yang dimana isinya, batas atas U dari himpunan tak kosong S di bilangan real adalah supremum dari S, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon elemen S, sehingga U epsilon kurang dari S epsilon. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai example 2.4.1 bagian A. Di sini kita misalkan S subset dari bilangan real yang tidak sama dengan himpunan tak kosong. Notasinya kebalik itu ya, seharusnya tak kosong tidak sama dengan S subset R. Oh, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ulang. Misalkan himpunan kosong tidak sama dengan S yang subset dari bilangan real. Tapi membacanya, membacanya adalah misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R. Notasinya memang 0 tidak sama dengan S subset R, tapi membacanya adalah misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R. Oh, dan bedakan juga R dengan bilangan real. Kalau bilangan R itu bukan bilangan real, R itu adalah himpunan bilangan real. Tadi kamu di awal kan bilang dan X adalah elemen bilangan real. Itu tidak tepat. X adalah, kalau menyebutnya sebut saja X adalah bilangan real gitu. Jangan X elemen bilangan real, karena bilangan real itu ya bilangan. R kayak gitu adalah himpunan bilangan real, bukan bilangan real dia. Himpunan bilangan real. Oke, siap Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Oke, Ya, ulang. Misalkan S subset himpunan tak kosong dari himpunan bilangan real terbatas di atas. Kebalik, bukan subset tak kosong. S adalah himpunan tak kosong dari R. Tak kosong dari R. Oke, siap Bu. Oke. Ya, mohon maaf Bu. Ya, misalkan S subset himpunan tak kosong dari R terbatas di atas. Bukan subset himpunan tak kosong dari R. S adalah misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R.
subhimpunan tak kosong dari R. Oke, siap Bu. Subhimpunan tak kosong dari R. Oke, misalkan S subhimpunan tak kosong dari R terbatas di atas. Misalkan A elemen himpunan R. Definisikan A ditambah S sebagai. Nah, di sini A tambah S-nya kita definisikan sebagai A tambah S untuk S elemen bilangan R. A tambah S adalah himpunan semua A tambah S kecil, di mana S kecil ada di R. Oh, A tambah S di mana himpunan A tambah S di S elemen R gitu Bu ya. A tambah S besar adalah himpunan semua A tambah S kecil, di mana S kecil ada di R. Di mana S kecil, oke. A tambah S besar adalah himpunan di mana A tambah S kecil. Himpunan semua A ditambah S kecil untuk S elemen bilangan R. Ya. S elemen R saja, nggak usah bilangan R. Oke, S elemen R. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa supremum A ditambah S besar sama dengan ditambah supremum S besar. Ini kalian nggak konsisten ya, kadang pakai alfa, kadang pakai A. Oh iya, siap. Oke, di sini akan dibuktikan dengan kita mengambil premisnya. Untuk premis dan akan dibuktikan, kamu coba interaktif tanya temannya, premisnya apa, akan dibuktikannya apa. Siap, Bu. Oke, teman-teman, silahkan nih. Balik lagi ke soalnya biar temannya bisa jawab. Oke, Ibu. Oke, dari soal ini kira-kira premis sama ADB-nya apa nih? Ada yang bisa jawab? Berarti misalkan S subset himpunan real bukan sama dengan 0, terbatas di atas, terus akan dibuktikan bahwa supremum alpha plus S sama dengan alpha plus supremum S. Oke, mantap Yuni. ADB-nya? Oke. Oke, premisnya tuh ada yang kurang ya. Seharusnya di premisnya A tambah S-nya didefinisikan dulu. Kan itu kamu belum punya kan A tambah S-nya. Itu kan tadi itu premisnya diperbaiki, itu seharusnya kan tidak kosong, tidak sama dengan S subset R. Kemudian, dan misalkan A elemen R dan A tambah S sama dengan apa? Itu kurang lengkap itu premisnya. Oh, yang pendefinisian A tambah S tadi, Bu ya? Ya, dan A-nya juga kan pokoknya premis. Coba balik lagi ke soal. Oh, iya. Ya, premis itu adalah semua yang ada di sebelum kata akan ditunjukkan. Oke, siap. Bisa minta tolong di alfa ditambahin. Premisnya berarti misalkan S adalah subhimpunan tak kosong. Ya, mana? Misalkan S adalah himpunan tak kosong elemen R. Coba. Terus Salah itu notasinya. ini nih.
Salah, itu R-nya yang tak kosong. R udah pasti tak kosong. Yang mau dinyatakan tak kosong itu si S-nya apa si R-nya? S-nya, Bu. Berarti tak kosong di depan ya, di sebelum S. Dan biasakan dengan nulis misalkan, bukan misal ya. Misal itu non formal bahasanya. Siap, Bu. Oke. Terus ambil premis lagi untuk A ditambah S. A-nya juga bisa dulu. A-nya elemen R dulu. Koma, Koma A, oh ya, elemen R. A tambah S sama dengan. Ibu, maaf, suaranya Dan A tambah S sama dengan. dan A tambah S. Berarti di sini yang pendefinisian tadi, Bu, ya? Iya. Oke. A tambah S didefinisikan kurung kurawal. A tambah S titik 2 R. R-nya R real ya. R real tuh R-nya garisnya 2. Garis, ya, garis di depan 2. Yang itu juga yang S subset R dan A elemen R. Oke, lanjut. Oke, dilanjut. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Dari teorema 2.3.1 dapat kita misalkan. Kita misalkan U itu sama dengan supremum S. Nah, sehingga maka X kurang dari sama dengan untuk S elemen S besar. Sehingga kita mempunyai A ditambah X kurang dari sama dengan A ditambah U. Nah, di sini kita dapat dari pendefinisian tadi. Karena U sama dengan subset S, bisa kita misalkan lagi X kurang dari sama dengan U. Karena U, U-nya subset S, benar nggak itu U-nya subset ya, U-nya S? dia menjadi atas S-nya, Bu. Hah? Sesuai teorema 231, U-nya itu kita jadikan batas atas S. Iya, tapi tadi kamu bilangnya subset. Ya Allah, maaf, Bu. Supremum maksudnya. Oke. Sehingga X itu kurang dari sama dengan U. Nah, di sini A. Sehingga kita mempunyai A ditambah X kurang dari sama dengan A. Coba, bentar. Balik lagi ke soal kamu, kayaknya soalnya lengkap apa enggak? Terbatas di atas. Coba, berarti di premisnya misalkan ini terbatas di atasnya, tambahin berarti premisnya. Soalnya kalau dia nggak terbatas, belum tentu ada supremum. Gitu. Di premisnya misalkan S subhimpunan tak kosong dari R itu terbatas di atas, kemudian A elemen R. Dan Oke. Nah, kenapa S itu punya supremum sebelum dari teorema 231 itu seharusnya apa? Karena S itu terbatas di atas berdasarkan titik-titik, maka S punya supremum. Nah, supremumnya apa? Titik-titik itu isinya apa? Kenapa karena S itu subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas, maka S punya supremum. Alasannya apa?
Dari sifat kelengkapan 2.3.6 bukan, Bu? Iya. Oke. Terus ini teorema 231 tadi apa sih? Ini bukannya definisi ya? Kamu mau pakai apa sih ini? Berarti kan seharusnya apa dulu? Karena S subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas, maka berdasarkan aksioma kelengkapan S mempunyai supremum. Kemudian selanjutnya langsung aja misalkan U sama dengan supremum S. Maka apa? Maka berdasarkan apa itu seharusnya X kecil sama dengan U itu berdasarkan apa jadinya? Maka berdasarkan titik-titik X kecil sama dengan U untuk setiap X elemen S. Kamu nggak konsisten, ini X kecil sama dengan U atau S kecil sama dengan U, ini maunya. X kecil, Bu. X kecil sama dengan U. Terus kenapa itu koma S elemen S? Coba, tadi kan saya sudah bilang ya, ini seharusnya kamu nuliskan di pembuktian, karena S adalah subhimpunan tak kosong dari R dan terbatas di atas, maka berdasarkan aksioma kelengkapan, S mempunyai supremum. Misalkan U adalah supremum dari S, maka berdasarkan titik-titik, X kecil sama dengan U untuk setiap X di S. Nah, titik-titiknya apa yang tadi yang terakhir? 2.3.1 yang nomor 1 bukan, Bu? Batas atas. 231 apa 231 itu bukannya tentang batas atas ya? Ya, batas atas. Oh, Dan berarti seharusnya, tapi 231 dan 232 kan seharusnya. Kan 232 menyatakan bahwa supremum itu adalah batas atas. Kemudian 231 tentang definisi batas atas. Jadi seharusnya tadi kan terakhir misalkan U adalah supremum dari S. Maka berdasarkan definisi 232 dan definisi 231, X kurang dari sama dengan U untuk setiap X di S. Kemudian lanjutin. Oh iya benar, Bu. Berarti di sini ada typo. Itu bukan S kecil, X kecil. X elemen S. Sesuai 231. Dan itu bukan teorema ya 231, tapi dari definisi 232 dan 231. Oh, definisi. Oke, jadi lanjut. Mempunyai A tambah X kurang dari sama dengan A tambah U. Oke, lanjut. Karena A tambah U batas atas dari A tambah S. Coba balik lagi, mau ke terakhir kamu punya apa? A A tambah tambah X. X kecil sama dengan A tambah U. Oke, itu artinya apa? Artinya A tambah U itu subset dari A tambah A, subset lagi. A tambah supremum dari A tambah X. Belum. Kalau kamu punya A tambah U besar sama dengan A tambah X untuk setiap X di S, berarti apa? A tambah U batas atas dari A tambah X ya, Bu? Batas atas dari A tambah X apa batas atas dari A tambah S? A tambah X. Hah? A tambah X. A tambah X kan bilangan. Batas atas itu kan didefinisikannya untuk himpunan apa untuk bilangan? Oh, berarti A tambah U merupakan batas atas dari A tambah S besar. Ya, berarti seharusnya dijelaskan dulu. Karena A tambah U besar sama dengan A tambah X untuk setiap X elemen S, maka A tambah U adalah batas atas dari A tambah S. Kemudian lanjut A tambah S besar ya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini kan kamu langsung aja kan, kamu langsung nulis karena A tambah U batas atas dari A tambah S, tapi harus dijelaskan. Ada kalimat yang tadi yang kurang. Kemudian lanjut ya, karena dia A tambah batas, karena dia adalah batas atas, kemudian itu S-nya seharusnya kapital ya. Ya, Bu. Kemudian, maka kita dapat nah, supremum. alasannya apa itu? Maka berdasarkan titik-titik, supremum A tambah S kurang dari sama dengan A tambah U. Itu alasannya kurang. Kenapa kalau A tambah U? Kenapa kalau A tambah U itu batas atas dari A tambah S kapital, jadinya
supremum dari A tambah S kapital kurang dari sama dengan A tambah U. Apa alasannya? Oke. Tadi kan kita sebelumnya sudah mendefinisikan A tambah X itu. Untuk X itu dari si X. X-nya itu elemen S besar. Nah, di sini kita oke. Nah, di sini karena tadi sudah dimisalkan itu dari S besar, maka kita bisa simpulkan A ditambah S besar itu kurang dari sama dengan A ditambah U yang menjadi supremum dari A tambah X tadi. Oke, di situ kita menaruh menjadi pernyataan pertama. Selanjutnya, misalkan V sebarang atas dari himpunan A tambah S. Nah, maka di sini kita dapatkan V ini kan menjadi sembarang batas atasnya ya. Menjadi A ditambah X itu kurang dari di mana untuk setiap X elemen S besar. Akibatnya X kurang dari sama dengan V min A untuk X elemen S besar. Nah, dengan demikian V min A adalah batas atas dari S. Artinya U sama dengan supremum S kurang dari sama dengan V dikurang A. Maka dapat kita tulis A ditambah U kurang dari sama dengan V. Sehingga A tambah U kurang dari sama dengan supremum A tambah S besar. Dan kita dapatkan pernyataan kedua. Dari pernyataan 1 dan 2 dapat kita tuliskan yang tadi pernyataan 1 ya. Supremum A tambah S sama dengan A tambah U. Dan di sini kita dapat pernyataan keduanya A tambah U, A tambah supremum S. Nah, terbukti bahwa supremum A tambah S besar sama dengan A tambah supremum S besar. Kita berlanjut ke example 2.4.1b. Dan sini A, B itu subset dari himpunan R. Nah, untuk A, B tidak sama dengan 0. Dan berlaku A, B tidak sama dengan 0, A dan B-nya bilangan. Kenapa A dan B-nya tidak sama dengan 0? Apakah A dan B itu bilangan? Seharusnya himpunan kosong ya, Bu? Iya, A dan B tidak kosong, seharusnya bukan tidak 0. Oke, siap, Bu. Ya Allah. Ya, maaf, Bu. Ya, makasih Nisa. A, B subset dari R, di mana adalah himpunan tak kosong. Dan berlaku A kurang dari sama dengan B untuk setiap A elemen A besar dan B elemen B besar. Maka supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Ya nih teman-teman, sebelum dilanjut mungkin bisa nih yang tahu premis dan ADB-nya silahkan. Sebenarnya dimundurin dulu. Ya, di soal. Kalau yang jawabnya lama ditunjuk aja. Oke, siap. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Langsung dibukti, Bro. Oke, untuk premis. Kamu tunjuk aja temannya salah satu. Oh, tunjuk aja, Bu. Oke.
Mungkin sebelum ditunjuk, saya tanya lagi nih yang udah tahu siapa nih. Misalkan A, B subset dari real dan A, B itu tidak sama dengan 0 premisnya. Terus berlaku A kurang dari sama dengan B untuk setiap A, elemen A, B, elemen B. Terus akan dibuktikan supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Oke, mantap. Terima kasih Yuni. Ya. Next. ADB. Ya, misalkan A, B, subset bilangan real, dan A, B itu himpunan tak kosong. Terus akan dibuktikan supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Premisnya kurang lengkap ya, premisnya seperti yang dibilang Yuni tadi. Tadi kurang apa itu Yuni premisnya? Kondisinya Bu yang Iya. apa kondisi? Dan berlaku A kurang dari sama dengan B. Oke, B elemen B besar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Dan misal diberikan suatu, misal diberikan suatu B, elemen B besar, maka A kurang dari sama dengan B untuk setiap A elemen A besar. Nah, sesuai dari 2.3, sesuai dari teorema 2.3.1, Definisi ya, definisi 231 dan itu misalkan diberikan B elemen B aja, tanda terdapatnya nggak usah, kan udah diberikan. Atau langsung aja diberikan B elemen B, gitu aja langsung. Misalnya dicoret dan terdapatnya dicoret. Diberikan B elemen B sembarang, kayak gitu. Yang di setelah kata pembuktian misalnya dicoret dan simbol terdapatnya dicoret. Oh, Ya. ya. Diberikan B elemen B sebarang, tambahkan kata sebarang. Oke. Sesuai dari definisi 231, ini berarti B itu batas atas dari A. Sehingga supremum A kurang dari sama dengan B. Oke, dan itu juga alasannya apa? Sehingga berdasarkan apa supremum A kurang dari sama dengan B? Di sini kan tadi kita ADB-nya itu kan supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Nah, ini merupakan dari pernyataan ini aja, kenapa kalau B itu adalah batas atas dari A, maka B itu besar sama dengan supremum A, itu saja. Alasannya apa? Nggak ada urusan ke ADB-nya apa. Kenapa kalau B itu adalah batas atas dari A, akibatnya B itu besar sama dengan supremum A. Itu alasannya apa? Karena B lebih besar dari sama dengan A ya, Bu? B besar sama dengan A, nggak bisa dibandingkan kalau B dengan A. A kapital kan himpunan, B-nya adalah bilangan. Oh, karena gini Bu, karena tadi kan A itu merupakan elemen dari himpunan A. Nah, karena di premis B itu berlaku A kurang dari sama dengan B, maka di sini kita bisa simpulkan supremum dari A besar itu kurang dari B. Gitu. Enggak, ya, kalau A kurang dari sama dengan B, untuk sembarang A, elemen A, itu yang baru bisa disimpulkan menurut definisi 231 adalah B itu adalah batas atas dari A. Itu oke, sampai kalimat di sana oke. Alasannya jelas adalah definisi 231.
Sekarang yang saya tanya adalah alasan dari pernyataan jika B adalah batas atas dari A, maka supremum A kurang dari sama dengan B. Nah, itu alasannya apa? Kalau dari A kurang dari sama dengan B, untuk setiap A elemen A, maka B adalah batas atas dari A, alasannya adalah definisi 231. Sekarang kalau B besar sama dengan supremum A itu, alasannya apa? Dari B batas atas A, menyebabkan supremum A kurang dari B, itu alasannya apa? Ingat lagi, supremum itu definisinya apa? Supremum itu adalah batas atas yang gimana? Batas atas terkecil supremum, Bu. Ya, dia adalah batas atas terkecil. Berarti kalau ada B yang sembarang batas atas dari A, akibatnya apa? Coba buka definisi 232. Poin keduanya bilang apa itu? Poin 1B. Poin kedua dari nomor 1. Jika V adalah batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. U itu adalah? U itu adalah bilangan. Enggak, U, iya bilangan, tapi lebih spesifiknya apa? U itu batas atas dari S. Itu lagi ngomongin apa sih itu 232? U itu supremumnya A ya, Bu? Iya, supremumnya, kalau di 232 dia supremumnya siapa? Supremum S. Oke, kalau U itu adalah supremum dari S, maka U itu akan kurang dari sama dengan V untuk sembarang V batas atas dari S. Jadi yang tadi itu alasannya apa? Kalau kita punya B adalah batas atas dari, apa tadi? Balik lagi ke yang tadi. Nah, kalau B itu adalah batas dari A, batas atas dari A, akibatnya B itu besar sama dengan supremum A. Nah, itu alasannya apa tadi berarti? Berdasarkan apa? Karena B batas atas dari A, maka berdasarkan titik-titik, supremum A kurang dari sama dengan B. Titik-titiknya diisi apa? Berdasarkan definisi 2.3.2 yang bagian B. Iya, 1B ya. Berarti karena B adalah batas atas dari A, maka berdasarkan definisi 232.1B, supremum A kurang dari sama dengan B. Oke, lanjut. (232.1B) kan tadi kamu 232 tuh ada poin 1 dan poin 2. Kemudian poin satunya ada AB. Kemudian 1B-nya dikurung. Oke, kemudian lanjut. Karena berlaku untuk setiap B elemen B, maka supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Oke, itu dilanjut lagi karena nulisnya detail gitu ya. Karena B besar sama dengan supremum A untuk setiap B elemen B, maka berdasarkan titik-titik supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Oke, berarti Nah, karena itu titik-titiknya apa? Berarti itu ya karena berlakunya itu kalimat baru aja, karena supremum A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B, maka apa? Maka berdasarkan berarti berdasarkan 232.1B, Bu, sama kayak yang tadi. 232 itu definisi atau apa? Teorema atau apa?
Definisi, Bu. Ya, ditulis dengan lengkap berdasarkan definisi D-nya huruf kapital. Kalau merujuk itu harus diawali dengan huruf kapital. 2B. Dalam kurung 2B. Belum 232 kan, itu kan masih batas bawah ya? Atau udah infimum? Belum, sorry, itu kayaknya ada yang loncat deh. Kalau supremum A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B, terlebih dahulu kamu punya apa dulu itu? Belum, ini loncat ini. Kayak yang di atas lagi. Karena supremum A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B, maka gunakan definisi 231 dulu. Maka berdasarkan definisi 231, kamu punya apa? Supremum A kurang dari sama dengan supremum B gitu, Bu. Belum. Kalau supremum A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B, menurut definisi 231, kamu apa yang bisa kamu simpulkan? Coba buka definisi 231. 31. Oh, 232 kayaknya, Bu. Oh, 231. 231. B kamu sekarang adalah apa tadi itu? Supremum ya? Iya, batas atas. Tadi apa? Kondisi terakhir itu B besar sama dengan sub X. Apa sih tadi terakhir? Supremum A kurang dari sama dengan B besar. Sub A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B ya? Iya. Coba bandingkan dengan pernyataan di terima 231 poin kedua. Supremum A-nya yang jadi V, B-nya yang jadi X. Berarti apa yang kamu simpulkan? Oh, berarti Terbatas di bawah, ya, Bu. Ya, terbatas di bawah oleh, berarti si V itu disebut apa? B. Oh, CV-nya berarti atas bawah dari S, ya, Bu, ya, benar. Ya, berarti tadi kamu apa? Kamu kan punya sub A, tadi X-nya kamu ganti B, kemudian V-nya adalah sub A. Berarti apa? Tadi B adalah elemen B. Oh, berarti karena berlaku semua besar sesuai dari definisi 231 poin 2, maka supremum A berlaku setiap B elemen B besar sesuai dari definisi 231.2, maka B lebih besar sama dengan supremum A untuk setiap B elemen B besar. Nah, bilangan B tersebut dikatakan bawah dari
supremum A. Gitu ya, Bu. B-nya batas bawah dari supremum A. Coba balik lagi ke halaman yang tadi. Kan supremum A-nya kurang dari sama dengan B untuk setiap B di B. Tadi kan sub A itu dibayangkan sebagai, kamu kalau bingung mending si definisi 231 bagian B itu kamu tulis di atas deh. Kamu annotation disejar sama proof biar kamu gampang membandingkannya. Atau kalau enggak, kamu share screen 2 layar, satu layar ini, satu layar si boleh makalah kamu atau buku Bartel. Biar gampang membandingkannya. Ninda, bisa minta tolong Ninda. Dibikin 2 layar. Udah kelihatan belum? Baru 1 layar. Oh, bentar. Share screen-nya screen aja. Bagian screen. Yang mana aja? Definisi 231. 231. Naik lagi. Oh, B itu bilang apa? W dikatakan batas atas dari S jika W kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S. Sekarang kamu punya sub A kurang dari sama dengan B untuk setiap B di B. Berarti apa yang bisa kamu simpulkan? Coba ini coba dilengkapi, karena sub A kurang dari B untuk setiap B elemen B, maka berdasarkan definisi 231 bagian B, dapat disimpulkan apa? Coba dilengkapi dulu, ditulis yang annotation-nya. Karena sub A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B, sub B, supremum B, Sub A kurang dari sama dengan supremum A kurang dari sama dengan B untuk setiap B elemen B. Maka berdasarkan definisi 231 bagian B, definisinya D-nya huruf besar ya, kan karena merujuk. Oke, apa yang dapat kamu simpulkan? Apa itu? Ini Reza yang lagi presentasi ya? ya saya, Bu. Ya, apa Berarti, Reza? berarti supremum A elemen R, elemen R. Supremum A elemen R. Coba baca lagi itu 231B. Supremum A emang elemen R, tapi lebih spesifiknya apa? Maka supremum A itu adalah
Supremum A itu kan analog dengan W itu di Ba- 231. Batas bawah dari Ya. B. Sub A adalah batas bawah dari B. Iya, B. Infinum. Itu dari B. Oke. Baru lanjut titik. B-nya B kapital karena B himpunan. B besar. Baru lanjut karena supremum A adalah batas bawah dari B, baru kamu pakai definisi 232. Di annotation juga ya, Jalpa. Karena B adalah sub A adalah batas bawah dari B, maka bawah dari B sesuai dari maka berdasarkan definisi 232 poin 1 poin 2 apa itu? Poin 2 2B 2A. kalau di kalian tadi 2B. Poin 2B. Baru kalian punya itu, supremum A kurang dari infimum B. Oke, lanjut. berarti maka didapatkan supremum A kurang dari sama dengan infimum B ya, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Bisa Di saya kok layarnya gelap ya? Apa sedikit- baterainya mau habis kali siapa yang presentasi? sedikit buram, Linda. Benar. Mungkin baterainya mau habis. Nah, Udah belum? sudah. Udah. Iya. Dan untuk selanjutnya akan membahas tentang fungsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Logis Budiman. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Reja. Selanjutnya saya akan melanjutkan definisi 2.4.2. Nah, di sini diberikan sebuah fungsi F memetakan dari D ke himpunan bilangan real. Kita katakan bahwa F terbatas di atas jika himpunan FD sama dengan himpunan Fx untuk X elemen D dibatasi di atas dalam Terbatas himpunan di R. atas, bukan dibatasi tapi terbatas. Ya, Bu. Terbatas di atas dalam himpunan bilangan R, yaitu terdapat B besar elemen himpunan bilangan R sedemikian sehingga Fx kurang dari sama dengan B besar untuk setiap X elemen D. Fungsi F terbatas di bawah jika himpunan Fx terbatas di bawah. Nah, kita mengatakan bahwa F dibatasi jika dibatasi di atas dan di bawah. Ini setara dengan mengatakan ada B besar elemen himpunan bilangan real sedemikian sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan B besar untuk setiap X elemen D. Fungsi F terbatas jika dan hanya jika F terbatas di atas sekaligus di bawah, atau dengan kata lain terdapat B besar elemen himpunan bilangan R sedemikian sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan B besar untuk setiap X elemen D. Sorry, untuk poin kedua tanda mutlaknya nggak ada ya? Poin tanda mutlak itu kan untuk menyatakan terbatas di bawah dan di atas. Berarti poin kedua itu kita katakan Mohon bahwa maaf F Ibu, terbatas. suaranya kurang terdengar. Ini masih kurang jelas nggak? Di saya masih kecil, Bu. Di yang lain gimana? Di saya aman, Bu.
Oke, saya chat aja kalau gitu. Masih kurang jelas? Iya Bu, bentar saya ambil iPhone dulu. Poin kedua, mutlak fx kurang dari sama dengan b. Harusnya nggak pakai mutlak ya Bu? Iya, nggak pakai nilai tanda mutlak, tapi notasinya benar nggak masih dia fx-nya kurang dari sama dengan b? Kan b-nya adalah batas bawah. Harusnya fx lebih dari sama dengan b. Iya, seharusnya fx besar sama dengan b untuk setiap x di d, di b, x di d. Oh iya Bu. Oke, saya dilanjut. Nah, di sini ada contoh dari 2.4.2. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi bernilai real dengan domain D subset dari R dan diasumsikan baik f maupun g adalah fungsi-fungsi yang terbatas. Nah, untuk premisnya teman-teman ada yang bisa menyebutkan? Ini soalnya belum lengkap. Ini berarti temannya nggak tahu menulis premis apa. Coba tunjukin buku Bartolnya aja, 242 itu apa? Ini kayaknya masih premis umum deh. Ini kayaknya kamu poin A-nya belum. Ini Bu, saya ngambil di sini. Oke, berarti ini baru untuk premis umumnya saja. Apa premis umumnya? Ini kan seharusnya kamu dipisah aja ngerjainnya example 242A gitu. Kemudian example 242B dan example 242C. Jadi ketahuan premisnya mana, terus soalnya apa. Akan dibuktikan atau akan dicarinya apa. Oh iya Bu, berarti jangan dulu ke premis ya Bu. Boleh premis, tapi kamu contoh itu biar rapi, nulisnya dipisah. Kan ini karena pembahasannya panjang-panjang, mending dipisah aja pembahasan khusus 242A, kemudian 242B, dan 242C. Lanjut langsung ke bagian A. Yang bagian A, jika fx kurang dari sama dengan gx untuk semua x elemen D, maka bisa dituliskan dan juga bisa dibuktikan supremum fd kurang dari sama dengan gd. Sorry, itu akan dibuktikannya salah. Itu masih bagian dari premis. Oh ya, maksudnya bisa dituliskan f supremum fd kurang dari gd. Coba kamu layarnya balik, tulis 2 layar lagi, 1 layar untuk buku Bartol, 1 layar untuk buku untuk slide-nya.
Oke, untuk 242A berarti premisnya apa? Kamu balik di layar ya yang itu. Oke, jangan dibiarkan kosong saja, terus tulis dari awal. Premisnya apa? Ditulis tangan aja, itu kan karena premisnya belum lengkap. Backspace dulu sampai cuma ada premis satu baris saja. Akan dibuktikan. Nah, oke, lanjutin. Oke, premisnya nggak apa satu baris itu, kemudian tambahkan apa yang kurang. Oke, dilanjut. Coba premisnya apa? Oke, kemudian apa yang kurang? Misalkan F mendengarkan semua. Itu ya Bu, diasumsikan baik F maupun G adalah fungsi-fungsi yang terbatas. Iya, tambahkan itu dan F, G terbatas di R. Dan F, G terbatas. Langsung aja, dan F, G terbatas. Itu kan udah di premis, berarti nggak usah ditulis diasumsikan lagi. Terbatas. Oke, kemudian yang untuk yang poin A, ini poin A ya, berarti apalagi premisnya untuk poin A? Misalkan fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x di elemen D. Oke. Tambahkan itu premisnya. Bukan A premis, kan itu udah ada kata premis. Lanjut aja. Kamu di proof itu tambahkan deh, di proof, di samping proof itu dituliskan contoh 242A. Ini nyelesainya satu persatu gitu. Di samping tag proof, tulisan proof yang berwarna biru di atas itu tambahkan contoh 242 poin A. Oke, tambahkan berarti apalagi yang tadi yang itu. Masih di bagian premis apa yang kurang? Misalkan pula, tambahkan kata misalkan pula. Oke, kemudian yang akan dibuktikan apa? Supremum fx kurang dari sama dengan supremum gx ya Bu. Oke, udah. Oke, lanjut ke pembuktiannya yang bagian A. Oke, dilanjut ke pembuktiannya. Akan dibuktikan F maupun G adalah fungsi-fungsi yang terbatas. Pembuktiannya Bukan itu yang akan dibuktikannya. Yang akan dibuktikannya ini. Oh iya ya, Bu. Kamu ulang lagi baca premisnya yang benar. Oke, premisnya misalkan F dan G adalah fungsi-fungsi bernilai real dengan domain D subset dari R dan F G terbatas. Misalkan pula Fx kurang dari sama dengan Gx untuk setiap X elemen D. Akan dibuktikan jika Fx kurang dari sama dengan Gx Salah, untuk nggak ada itunya yang warna merah saja. oh iya, Bu. Supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Oke. Lanjut.
maka supremum FD kurang dari sama dengan GD atau supremum Fx kurang dari sama dengan supremum Gx. Bukan gitu bacanya, atau supremum fx di mana x elemen D kurang dari supremum gx untuk semua x elemen D. Oke, saya ulangi ya, Bu. Atau supremum Fx untuk setiap x elemen D kurang dari sama dengan supremum Gx untuk setiap x elemen D. Oke, lanjut. Sehingga Fx kurang dari sama dengan Gx dan juga Gx kurang dari sama dengan Kenapa supremum sehingga GD. itu coba Bentar. kamu bagian ADB dengan kamu ini masih nyampur ini ADB, mana bagian ADB yang mana bagian pembuktian. Ini nyampur nih nulisnya, yang ADB mana yang pembuktian, mana coba dipisahkan dulu. Yang ADB. Atau ini ditulis di kertas yang blank aja deh, jangan di enter blank aja. Di back dulu. ADB sampai tulisan merah pembuktian itu dihilangkan. Kamu backspace balik ke halaman break sebelumnya. Oke. Lanjut. Sorry. Next. Sampai ada kata oke, stop sampai di sini, terus tulis manual sekarang pembuktiannya apa. Layarnya boleh jadi satu layar aja lagi, nggak, buku Bartelnya udah nggak perlu. Oke, sekarang tuliskan pembuktiannya apa. Pembuktiannya supremum FD. Enggak, kamu bergerak dari premis karena fx kecil sama dengan gx, terus jadinya apa? Oh, berarti supremum dari Fx ya, Bu? Kan kamu punya fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen D, berarti kamu punya apa dulu? Dan gx itu kurang dari apa? Coba, karena f dan g terbatas, kamu punya apa sih? Atau dari g terbatas dulu deh. Karena g terbatas, kamu punya apa? Berarti punya Fx kurang dari Gx. Enggak, itu nggak ada hubungan dengan terbatas. Kalau G terbatas dulu, kamu punya apa? Coba ditulis di pembuktian, karena G terbatas, maka apa? Menurut definisi fungsi terbatas. Maka menurut definisi berapa tadi itu yang kamu tulis? 242 ya? Tadi. 242. Ya, maka menurut definisi 242, poin ketiga ya. Definisi 242 poin ketiga apa? Apa menurut definisi 242 bagian kedua tadi apa? Kalau definisi G terbatas. Fungsi F terbatas jika dan hanya jika F terbatas di atas sekaligus di bawah. Oke, kemudian Atau dengan kata lain terdapat. Karena kan kamu mau pakai apa ini? Mau pakai supremum ya? Ya. Kamu tadi butuh memunculkan supremum GT, berarti dia maka menurut definisi 242 bagian 3 dia terbatas di atas. Artinya dia terbatas di atas. Ditulis dulu menurut 242 poin ketiga dia terbatas di atas. Kemudian Ya. 242 poin ke 1
F terbatas di atas jika himpunan FD sama dengan Fx untuk setiap X elemen D. Ya, ya itu kan definisinya. Berarti artinya apa kalau B itu terbatas di atas? Ditulis dulu itu. Siapa nih yang nulis range-nya? Menurut definisi 242 poin ketiga, itu G terbatas di atas. Tulis itu. Karena G terbatas, maka menurut definisi 242 poin ketiga, G terbatas di atas. Itu dulu. Maka supremum Fe kurang dari Yang supremum nulis D. coba, yang nulis yang tadi saya diktekan tolong ditulis. Karena G terbatas, maka menurut definisi 242 poin ketiga, G itu terbatas di atas. Tulis itu dulu. Titik dulu. Titik. Kemudian, karena G terbatas di atas, maka menurut definisi 242 poin ke-1 apa? Ditulis kayak gitu. Karena G terbatas di atas, maka menurut definisi 242 poin 1, oke. Apa artinya itu? Kalau menurut definisi 242 bagian 1, dia apa? Fx Fx Apa? kurang dari sama dengan B besar untuk setiap X elemen D. Fx apa Gx? Fx, Bu. Kok Oh, iya, Fx kan GX, kamu Bu. lagi ceritain G. Oh ya, GX. Ada B dulu kan? Terdapat B, Ya. elemen R. Terdapat B elemen R, sedemikian sehingga GX kurang dari sama dengan B besar untuk setiap X elemen D. Oke. B besarnya diganti B kecil saja, karena dia bukan himpunan. Iya, Bu. Terdapat B elemen R. B-nya huruf kecil, B kecil. Jangan B kapital, karena dia bukan himpunan. Sehingga pakai elemen kebalik aja. Nanti layarnya nggak muat. Sehingga apa? Fx kurang Fx dari GX kurang dari sama dengan B kecil untuk setiap X elemen D. X elemen B. X Elemen elemen. D. Elemen D, Bu. Oke.
Oke. Apa artinya GX kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen D? Berarti artinya GX batas bawah, Bu. Bukan. Kan yang bergerak B-nya apa GX-nya? Yang nilainya berubah-ubah GX atau B? Yang nilainya berubah. Berarti fx-nya ya, Bu. Batas atas, batas bawah. Apa jadinya kalau GX kurang dari sama dengan B untuk setiap X di D, apa yang bisa kamu simpulkan? Dia terbatas di atas bukan, Bu? Apa? Kan GX itu kan tadi apa? GX itu unsur di mana sih? Kalau semua GX untuk semua X ada di D kurang dari sama dengan B, itu artinya apa? B-nya batas atas dari GX. Bu. GX itu unsur loh. Kan menyatakan batas atas itu batas atas dari suatu himpunan. B benar, B itu adalah batas atas, tapi batas atas dari himpunan apa? Bukan himpunan GX. Karena GX saja cuma satu unsur. Yang benar batas atas dari apa? B batas atas dari himpunan GD. Ya, ditulis dulu. Ini berarti B adalah titik, itu tambahkan, ini adalah B ada. Ini berartinya ditulis, ini berarti B adalah batas atas dari karena GD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan apa? Ditulis karena GD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan apa yang dapat kamu simpulkan kalau GD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan apa? Coba lihat teorema 236 di buku Bartel.
Apa menurut aksioma kelengkapan? Kamu buka buku Bartelnya, aksioma 236. Coba yang share screen tunjukin buku Bartelnya. Dua tiga enam. Dua tiga enam. Nah, 236 bilang apa itu? Siapa tadi yang lagi presentasi? Saya, Bu. Ya, panggilannya siapa? Lugis? Budi? Logis, Bu. Ya, Lugis. Apa itu yang bisa kamu simpulkan dari 236? Eh, R untuk setiap bilangan real, ya, Bu. Aksiom 236 itu bilang apa sih? Setiap himpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas mempunyai supremum. Nah, karena kamu punya GD itu terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan itu tambahkan 236. Yang nulis coba tambahkan 236 apa? Logis jadinya. Karena GD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan apa? Maka GD merupakan supremum di R ya, Bu? Enggak. Beda kan merupakan dengan merupakan itu has. Kan ordinal empty set of the number ya. Ini sekarang bedanya GD. GD-nya yang tak kosong, himpunan tak kosong dan terbatasnya. Itu terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan apa jadinya? GD itu adalah every non-empty set of real number that has an upper bound. Bilang apa itu 236? Kelompok berapa ini? Kelompok 4? Ibu, di 2.3.6 itu mengatakan dari setiap himpunan bilangan real tak yang memiliki batas atas juga memiliki supremum di R. Oke. Karena GD itu terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan jadinya apa? Berarti si GD ini juga memiliki supremum ya, Bu? Ya, GD itu memiliki supremum, bukan GD merupakan supremum, beda. Kalau GD merupakan supremum, GD supremum bahasa Inggris. Karena di situ GD supremum. Ibu maaf suaranya kecil. Iya, Bu, Iya. suaranya putus-putus. Oke. Yang presentasi kamu punya OneNote gak? Ini kamu pakai pen kerja nulisnya ya? Bukan pakai keyboard kan ya? Bukan pakai mouse kan ya? Iya, Bu, pakai Pentable. Coba buka OneNote aja deh, soalnya kalau cuman annotation layarnya terlalu sempit. Soalnya kan kalau annotation harus dihapus-hapus kan ini. Iya, Bu. Di type here to search itu OneNote aja ketik biar cepat. Itu udah nemu.
Kayaknya lama deh, Bu. Soalnya saya nggak pernah buka OneNote. Ya, tapi ini kok harus dihapus-hapus lagi ininya. Mending nunggu. Oke, Bu. Oh, kalau pakai whiteboard aja gimana, Bu? Ya boleh, pokoknya terserah deh. Pokoknya buat alat buat nulis atau di Word juga bisa kali ya, tapi pilihnya yang draw buat gambar. Oh, berarti yang share screen yang megang pen table, Bu ya? Iya. Oh, berarti Zalfa minta tolong, Zal. Pakai Word aja. Sudah terlihat belum ya? Belum? Oke. Nah, itu bisa nulis nggak di sana? Pilih yang... Oke. Tadi terakhir apa? Tadi tuh GD diketahui tadi GD punya supremum kan? Oke. Oke, karena GD mempunyai coba makanya tadi makanya diganti karena aja. Tadi kan udah yang tadi udah ada ya. Maka itu diganti karena aja. Anggapnya tadi yang maka itu sudah di halaman sebelumnya. Karena GD mempunyai supremum, maka apa hubungan saya nanya apa hubungan GX dengan GD, Lugis? Batas atas dan batas bawah, Bu. Kan GD itu mempunyai supremum. Supremum itu apa? Menurut definisi, supremum itu adalah Supremum itu Batas atas terkecil. ya. Berarti maka berdasarkan definisi 232.1b jadi apa? Logis kamu lihat ya, di bukunya definisi 232 yang tentang supremum poin 1A, poin keduanya. 2321.1. 1A misalnya. Itu kan 232 itu ada 2 buah definisi, tapi masing-masing definisi ada poinnya lagi. Dua tiga dua bagian poin 1A itu bilang apa itu, Lugis? benar, Bu, saya lagi nyatin ini. Oke, yang ini satu sini siapa? Zalfa. Iya, Bu. Coba kamu layarnya, bartelnya diliatin dikit. Kayak sepertiga layar bartel, seperti 2/3 layar apa ini, Word. Ini, Bu, udah nemu, Bu. Jika S dibatasi di atas, maka suatu Terbatas, bilangan bukan dibatasi, terbatas. Jika S terbatas di atas, maka suatu bilangan U dikatakan supremum dari S jika memenuhi kondisi yang A itu U adalah batas atas S. Oke, U adalah batas atas itu artinya apa? Artinya berarti batas atas terkecil, Bu. Kok batas atas adalah batas atas terkecil? Batas atas terkecil itu supremum. Apa artinya U adalah batas atas?
Menurut definisi 231.1, apa itu definisi batas atas? Berarti U sama dengan supremum S, Bu. Iya, kalau U itu supremum kan dia itu batas atas. Kemudian kalau dia batas atas menurut definisi 231 apa? Yang tujuan saya itu adalah mau menanyakan hubungan supremum GD dengan GX sembarang GX. Berarti terdapat U elemen R sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan U, di mana setiap X elemen R itu, di mana setiap X elemen R, maka bilangan U tersebut dikatakan batas atas dari S. Iya, berarti kan tadi kalau GD itu mempunyai supremum, sebut saja sub GD gitu. Tadi karena GD itu mempunyai supremum sub GD, tambahkan itu di atas saja, disisipin. Karena GD mempunyai supremum sub GD, disisipin. Berdasarkan definisi 232.1a, apa? Sub GD adalah batas atas dari, di baris kedua tambahkan sub GD adalah batas atas dari apa? Batas atas dari himpunan tadi ya. GX ya, Bu? Karena yang himpunan apa? Si GD-nya. Ya, berarti batas atas dari apa dia? GD. Iya. Oke, kemudian apa artinya sub GD adalah batas atas dari GD? Pakai definisi 231 poin pertama. Berarti titik atau koma, sehingga berdasarkan definisi 231 bagian 1 apa? Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada U elemen himpunan R. Ya, itu kan definisinya. Sekarang kamu konklusinya aja. Sub GD adalah batas atas dari GD. Itu artinya apa menurut definisi itu? Jangan bacakan definisinya. Dari definisi itu apa yang bisa kamu simpulkan kalau kamu punya sub GD adalah batas atas dari GD? Coba siapa? Zalfa, kamu layarnya coba 2/3 adalah tulisan ini, si Word-nya, dan 1/3 adalah si Bartel. Atau kamu bisa nggak kamu copy paste saja kalau kamu nggak mau nunjukin layarnya bagi dua, kamu screenshot buku Bartel halaman yang definisi 231 terus kamu copy paste ke sini.
Laptopnya Jalva lagi lemot, Bu. Bentar ya, Bu. Kalau di screenshot nggak bisa di copy paste di whiteboard, Bu. Oh, ini whiteboard ya, bukan Word ya? Bukan, Bu. Oh, saya kira pakai Word. Berarti ya udah layarnya bagi dua. Oh, ini kamu share whiteboard pakai whiteboardnya Zoom. Iya, Bu, whiteboardnya Zoom. Tapi bisa sih kalau nggak di full screen, dia kayaknya tetap bisa. Maaf, Bu, izin. Kalau di Oh, whiteboard nggak bisa deh. Iya, nggak bisa. Iya, Bu. Ya udah, berarti logis kamu harus jelaskan itu apa maksudnya, apa yang dapat disimpulkan menurut definisi 231.1 kalau sub GD itu adalah batas atas dari GD. Mungkin bisa disimpulkan terdapat suatu bilangan yang kurang dari sama dengan supremum GD, Bu. Iya. Coba GD itu isinya apa sih tadi? Coba balik lagi GD. Coba GD itu ditambahkan sama dengan kurung kurawal tadi isinya apa aja? Coba GD tambahkan di samping GD itu sama dengan disisipin sama dengan apa tadi kurung kurawal? Itu GD sama dengan itu di yang ada tulisan GD aja yang kamu tuliskan sama dengan. Kalau kamu naruh di sana itu seolah-olah itu setelah kata sehingga jadinya. Atau dari karena GD itu aja deh. Yang itu karena supremum GD sama batas atas dari GD, yaitu GD-nya yang tambahkan sama dengan kurung kurawal. Kurung kurawal. Berarti di dalam himpunan itu ada GX di mana X elemen D ya, Bu? Iya. Iya. Oke, sekarang kamu bandingkan GD itu coba pakai spidol warna lain. Biru misalnya, kalau garisnya GD itu adalah U. Nah, sub GD itu kamu garis itu namakan U, sub GD aja. Sub GD itu kamu garis bawah, terus tuliskan itu U. Ibu, suaranya kecil, Bu. Oke, sekarang yang GD sama dengan kurung kurawal itu kamu garis, itu namanya S. Oke, berarti U adalah batas atas dari S. Apa artinya menurut definisi 231 logis?
Bilangan U tersebut dikatakan batas atas dari S, Bu. Iya, dia dikatakan batas atas kalau apa? Oh, jika ada U elemen Kan himpunan U-nya bilangan. sudah punya. U-nya sudah punya. U lebih besar sama dengan S. S-nya apa? GX. Berarti coba ditulis dulu yang pakai spidol biru. U besar sama dengan S. Besar sama dengan, bukan kecil sama dengan. S-nya bedakan yang mana huruf kapital atau huruf kecil. Atau jangan besar sama dengan S A lah misalnya, tapi A-nya elemen apa? Berarti lebih besar sama dengan A untuk setiap A elemen S. Ya. Diganti aja, S-nya ganti A. Gitu. Lebih besar sama dengan A. Untuk setiap A elemen S besar. Nah, S besar kamu itu adalah itu. GD. S besar itu adalah GX, di mana X elemen D. Berarti A-nya bisa kamu ganti apa? Pakai spidol merah lagi. X ya, Bu. Pakai spidol merah lagi, U-nya diganti dengan sub GD, terus A-nya diganti dengan apa? A-nya diganti sama GX. Iya. Oke, yang spidol biru U besar sama dengan A itu dihapus saja, kan itu buat ini aja. Terserah deh, oke. Kemudian apalagi? Karena kemudian kamu pun juga punya apa? Karena GX besar sama dengan FX untuk setiap X elemen D, tadi itu kan premisnya. Ditulis dulu. Karena GX besar sama dengan FX untuk setiap X elemen D, maka GX lebih besar dari FX. Terus ya. GX. Yang sama dengan maka apa? Maka apa? Itu kamu gabung sub GD besar sama dengan GX, jadi besar sama dengan apa? Ini ya, Bu. Oke, berarti di bawahnya sekarang FX, di bawahnya FX kurang dari sama dengan GD. Jangan lupa di pinggir-pinggirnya tambahkan untuk setiap X elemen D. Oke, sekarang pindah ke bukan GD, sub GD kan itu seharusnya. Iya, Bu, sub GD. Oke, pindah ke halaman 2 dari whiteboard. Sekarang karena fx kurang dari sub GD untuk setiap x elemen D, apa itu kesimpulannya?
whiteboard-nya pindah ke halaman 2, kamu klik yang tambah itu. Tanda tambah di pojok kanan bawah. Tuliskan karena fx kurang dari sub GD untuk setiap x elemen D, maka apa? Oke, maka apa itu jadinya? Logis? Maka supremum FD kurang dari sama dengan GD. Loncat, itu loncat. Apa dulu kalau supremum GD besar sama dengan fx untuk setiap x elemen D, maka menurut definisi 231 bagian poin 1 jadinya apa? Maka supremum GD batas atas dari fx. Batas atas dari, bukan fx, batas atas fx. dari, bukan fx. Fx itu unsur. Oh, batas atas dari supremum fx. Salah, supremum fx juga unsur, suatu bilangan. Coba siapa tadi Zalfa, kamu tulis dulu. Maka berdasarkan definisi 231.1, F sub GD adalah batas atas dari sub GD adalah, koma, sub GD adalah batas atas BA aja nulisnya, biar singkat. Batas atas dari, yang apa, nggak usah dihapus kalau udah tertulis. Batas atas dari apa, Lugis? Batas atas dari X, Bu. Enggak. Fx itu unsur di mana sih? Fx itu unsur di supremum fx, Bu. Enggak. FD. Enggak. Di D ya, Bu? Enggak. Kan fx untuk setiap x elemen D. Coba balik ke halaman whiteboard, halaman pertama dari whiteboard. Coba, tadi kalau GD itu, kalau FD apa coba? Kamu di halaman 2 whiteboard kan tadi kosong ya, coba ditulisin aja di halaman 2 whiteboard. Coba, tadi kan kalau tadi apa? Kalau GD tadi apa? GD adalah GD itu U. himpunan semua Himpunan semua GX untuk X elemen D. Setiap X elemen D. nggak ada untuk setiapnya kan itu dalam kurung kurawal. Oh, untuk X elemen D. Titik 2 aja himpunan semua GX, titik 2 X elemen D. Titik 2 atau garis lurus. Kalau FD?
fx titik 2 x elemen D. Oke. Berarti balik lagi ke halaman 3 whiteboard. Oke, berarti sub GD adalah batas atas dari siapa dia? Kan sub GD itu besar sama Dari- dengan F untuk setiap X elemen G. Batas atas dari sub FD ya, Bu? enggak. Coba balik lagi ke halaman 1, itu analog loh dengan halaman 1 yang menyatakan bahwa halaman 1. Oh, kayaknya tadi halaman ini sih. Halaman annotation tadi sih. Coba itu sub GD adalah batas atas dari GD, artinya tadi apa itu? U besar sama dengan itu. Sub GD besar sama dengan GX. Untuk setiap X elemen D. Sekarang kamu punya sub GD batas atas dari apa itu kira-kira? Sekarang di yang di halaman 3 itu analog loh dengan halaman 1. Tinggal kamu ganti aja. Oh, berarti sub GD batas atas dari FD. FD. Iya. Berarti U-nya kita berarti tadi sub GD-nya itu kita jadiin U lagi, terus F jadiin S. Nah, berarti dapat sub GD lebih besar dari Fx untuk setiap Fx elemen S besar. Ini sorry, tadi bukan GX. Ya. Fx kita pakainya, Bu. Ya. Berarti dia batas atas dari apa kesimpulannya? Langsung kesimpulan aja. Kalau kesimpulan aja ya. GD Batas atas dari? batas Batas atas dari? dari FD. Iya. Itu di sampingnya. Batas atas dari FD. Oke. Terus di bawahnya sub GD lebih besar sama dengan FD, nggak pakai sub, FD aja. Lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan FD. Untuk Nggak bisa. Wah. Udah kan itu udah. Karena Fx kurang dari sama dengan sub GD, maka kesimpulannya adalah sub GD itu adalah batas atas dari FD. Kemudian apa? Kalau dia sudah batas atas dari FD, kemudian ini mau diarahkan mana ini pembuktiannya? Tadi tujuannya apa coba? Tujuan pembuktiannya tadi apa? Mau dibuktikan supremum A? Apa tadi sih tujuannya? Supremum FD Supremum kurang dari FD sama kurang dengan dari sama dengan GD. Iya. Sekarang kamu baru oke. Kan supremum FGD besar sama dengan FD. Atau FD adalah batas atas dari supremum GD. Supremum GD adalah batas atas dari FD. Nah, itu terus jadinya apa? Kan dia adalah batas atas. Hubungkan dengan supremumnya si FD. Apa hubungan supremum GD dengan supremum FD? Coba yang baris yang terakhir itu kamu hapus dulu. Karena supremum GD adalah batas atas dari FD, maka menurut definisi 2 di atas saja, di bawahnya maksudnya. Karena dituliskan dulu, karena supremum GD adalah batas atas dari FD, maka apa?
Oke, tadi FD-nya kan FD-nya juga terbatas ya. Hmm. Ya kan FD-nya terbatas oleh GD. Kemudian maka pakai aksioma kelengkapan dulu, jangan definisi. Maka menurut aksioma kelengkapan 236, berarti jangan sub GD besar adalah batas atas dulu, karena FD terbatas di atas aja. Itu dihapus lagi, karena FD terbatas di atas, maka menurut aksioma kelengkapan, Karena FD atas dia memiliki batas dia. maka menurut aksioma kelengkapan apa? Maka menurut aksioma kelengkapan FD itu memiliki supremum di R. Kemudian baru karena kemudian misalkan sub FD adalah supremum dari FD gitu. Maka FD memiliki supremum, langsung aja supremum sub FD. Supremum sub FD di R. Oke, baru lanjutin yang tadi alasannya R-nya R real, garisnya 2. Kemudian baru karena FD, karena apa? Karena sub GD adalah batas atas dari FD. Maka menurut definisi 232.1b, apa yang bisa disimpulkan logis? Kan sub GD itu saya sebut adalah coba 232.1b. Kamu lihat definisi 232 ya, logis? Iya, Bu. Sekarang V adalah, kan di 232 itu bilang kalau V adalah sembarang batas atas dari S, nah V itu sekarang adalah sub GD. S-nya adalah FD. Maka berlaku apa? Dan U adalah sub FD. Coba siapa? Zalfa, kamu pakai spidol. Nah, gitu. FD-nya adalah, bukan FD-nya S. U itu adalah sub FD. Kamu pakai spidol biru aja, jangan merah. Kan itu untuk menganalogikan saja. Itu V-nya, kemudian FD itu S, dan sub FD itu adalah U, S-nya S kapital, karena S himpunan. Sub FD adalah U. Oke, apa hubungan mereka bertiga? Apa hubungannya logis menurut definisi 232 bagian buku F berarti A2. lebih besar dari U, Bu. V apa F? V. Iya. V lebih besar dari U. Oke, tadi U-nya apa diganti? 3.
Oke. Oke, ini sudah jam 12. Tapi kan ini masih banyak yang mau dipresentasikan ya. Iya Bu, masih banyak. Berarti harus menurut saya khusus kelompok A saja yang presentasi, nanti temannya biar nonton di YouTube saja. Kalian harus cari waktu dengan saya, tapi jangan hari ini, soalnya saya capek kalau hari ini. Soalnya nanti ada kuliah lagi jam 2. Ya baik Bu. Ya, silakan diatur saja jadwalnya. Berarti harus sebelum hari Selasa. Oke, berarti nanti Reza hubungi Bu via WA aja Bu ya. Iya, oke. Oke, silakan ditutup. Ya, siap Bu. Berhubung waktu juga ya teman-teman, mungkin untuk presentasi kali ini kami tutup, dan nanti insya Allah akan ada video yang bisa teman-teman tonton untuk materi 2.4. Materi 2.4. Ya. Mungkin langsung saja kami tutup untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali salah dan banyak sekali pernyataan yang direvisi kali ini. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.